Salam Bapak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Gesu, NIM 23320093, Prodi PJKR dari kelas C. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 komponen. Yang pertama itu integrasi akademik. Interpretasi akademik, katanya integrasi berasal dari bahasa Latin. Integrasi berarti kebutuhan, kekuatan, dan keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, integritas diartikan sebagai mutu, perilaku, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh, sehingga memiliki kemampuan atau potensi yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran seseorang. Kemudian dalam konteks pendidikan dikenal dengan integritas akademik yang merupakan kompetensivitas akademika terhadap nilai-nilai kejujuran, kepercayaan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan keberanian dalam seluruh kegiatan masyarakat. Integritas akademik tidak hanya berkaitan dengan menghindari dalam menghasilkan maupun menyampaikan pengetahuan. Selain itu, menurut Peterson dan Seligman 2004 mengungkapkan bahwa individu yang memiliki integritas akan memiliki karakteristik yang identik dengan yang pertama tuh tanggung jawab. Pertama, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sikap kesadaran seseorang untuk melaksanakan tugas, kewajiban, dan peran yang diemban serta bersedia memikul segala contohnya dalam dunia pendidikan. Seseorang mempunyai tanggung jawab sebagai seorang mahasiswa. Ia harus melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa untuk menjalani aktivitas perkuliahan guna menambah wawasan dan juga menyelesaikan apa yang sudah menjadi tujuan, yaitu menyelesaikan studi dengan tepat. Yang kedua, disiplin. Disiplin adalah sikap kesadaran diri untuk mengetahui aturan, ketentuan, dan kewajiban yang berlaku secara teratur, konsisten, serta tanpa paksaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan, seseorang mahasiswa yang disiplin waktu dan juga konsisten dalam menjalankan perkuliahan umum dan memiliki hidup yang teratur dan juga terarah. Yang ketiga, berani. Berani adalah sikap tegas dan kuat hati untuk melakukan hal yang benar.
memegang teguh prinsip serta menghadapi kesulitan, tantangan atau tekanan tanpa rasa takut yang berlebihan. Contohnya, dalam dunia pendidikan, seseorang yang mempunyai sikap berani dalam menjalankan kebenaran pada umumnya. Akan disegani orang karena sikapnya yang tegas dan kuat hati untuk melakukan hal yang benar. Yang keempat itu adil. Yang keempat itu adil. Adil berarti menilai dan memberikan penilaian berdasarkan kenyataan dan kriteria yang jelas, tidak membedakan teman, memberikan kesempatan yang sama dalam diskusi dan kerja kelompok, serta menghargai hak cipta dan karya orang lain sebagaimana mestinya kita mengambil keuntungan sepihak. Yang kedua itu kita masuk di indikator integritas akademik. Poin yang kedua, indikator akademik adalah seperangkat nilai dan perilaku moral yang mencakup kejujuran, kepercayaan, keadilan, penghormatan dan tanggung jawab dalam proses belajar mengajar, ujian dan penelitian. Berikut adalah indikator utama untuk mengukur sejauh mana integritas akademik diterapkan. Satu itu kejujuran. Kejujuran menyampaikan data atau informasi secara faktual, tidak memaluskan temuan penelitian atau fabrikasi, dan menghindari plagiarisme dengan selalu mencantumkan sumber referensi dengan benar. Yang kedua itu kepercayaan, menghargai dan menjaga karya atau ide orang lain secara etis, serta menunjukkan transversasi dalam kolaborasi maupun tugas kelompok. Yang ketiga itu keadilan. Keadilan memberlakukan aturan yang sama untuk semua pihak. Hal ini ditujukan dengan penilaian, evaluasi yang objektif tanpa diskriminasi. Yang keempat, tanggung jawab. Tanggung jawab itu menyelesaikan tugas ujian dan penelitian sesuai dengan komitmen serta kesadaran mandiri tanpa melakukan kecurangan. Yang kelima itu keberanian. Keberanian memiliki kompas moral untuk menolak, menegur atau melaporkan segala bentuk pelanggaran atau tidak kejujuran dalam akademik, di lingkungan kampus atau sekolah. Jadi, mulai indikator ini kita bisa mengetahui apakah seseorang sudah berintegritas atau berwibawa dalam akademik sebagainya. Baik, poin yang ketiga itu operasionalisme indikator
integritas akademik untuk meningkatkan keterampilan mengajar dalam kelompok kecil. Selama perkuliahan ini saya mempelajari konsep dasar integrasi akademik. Kegiatan ini menuntut saya untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai kejujuran sehingga pemahaman saya menjadi semakin jelas dan utuh. Untuk itu, saya dapat menjelaskan konsep dan indikator yang telah ditentukan beserta hasil pemahaman saya. Konsep dan indikator integrasi akademik yang ditentukan memberikan gambaran bagi saya untuk meningkatkan kualitas sikap dan perilaku saya dalam lingkungan belajar. Selama proses pembelajaran ini, saya menemukan berbagai hal yang perlu dipahami. Misalnya, bagaimana menerapkan integritas dalam setiap kegiatan akademik. Pada awalnya saya merasa cukup sulit memahami indikator yang ada, karena saya belum terbiasa menghubungkan nilai integritas dengan tindakan nyata sehari-hari. Namun, setelah pembelajaran materi dan mendiskusikannya, saya semakin mengerti bahwa setiap sikap jujur, bertanggung jawab, dan disiplin, adil, menghargai karya orang lain, dan berani berlaku benar merupakan wujud nyata dari integritas akademik. Dan saya menyadari bahwa hal ini sangat penting untuk menjaga kehasilan dan kepercayaan dalam dunia ilmu pengetahuan. Selain itu, pengalaman saya bersama teman-teman kelompok juga mengajarkan banyak hal. Saat berdiskusi, kami saling meningkatkan untuk selalu mengunjungi tinggi etika akademik, tidak mengambil jalan pintas, dan saling menghargai pendapat satu sama lain. Misalnya, jika ada yang kurang paham cara mencantumkan sumber rujukan, kami bahas bersama agar tidak terjadi kesalahan atau pelanggaran hak cipta. Dari situ saya menyadari bahwa integritas akademik bukan hanya tanggung jawab diri, melainkan juga budaya yang harus dibangun bersama, bersama dalam lingkungan belajar. Baik, itulah hasil dari video saya. Saya mengucapkan terima kasih. Shalom.